Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Trangsa Bandet, Bapak Haryono, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Patri Bela Yunardiantara dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Trangsa Bandet. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa mengikuti rapat susunan acara diskusi penyelarasan visi dan prakarsa di SD Negeri Trangsa Bandet ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat seiring salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan susunan acara diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah SD Negeri Trangsa Bandet. Adapun susunan acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua kata sambutan, acara yang ketiga doa, acara yang keempat diskusi, acara yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan baca lafaz basmalah. Untuk acara selanjutnya pembukaan juga akan dibuka oleh Bapak Ratri Bela Yunardiantara SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Apa kabarnya Bapak dan Ibu Guru? Alhamdulillah. Ya, nanti tolong dijawab ketika saya tanya apa kabarnya hari ini. Jawabannya alhamdulillah saya sehat, saya kuat. Yes, tepuk tangan. Ya. Biar meriah dan cair suasananya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Saya kuat. Yes. Ya, semoga apa yang kita ucapkan menjadi sugesti positif untuk kita. Tubuh kita benar-benar menjadi sehat dan kuat, dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya dan menjadi keberkahan untuk kita. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Trangsa Bandet, Bapak Haryono, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Trangsa Bandet, dan yang saya banggakan Ibu Diana selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Musirawas. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala kenikmatan, kerahmatan, kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat bersama-sama berada di ruangan ini untuk melaksanakan diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sholawat seiring salam tak lupa selalu tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baiklah Bapak dan Ibu Dewan Guru semuanya, sebelumnya mohon maaf di sini saya izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Ratri Bela Yunardiantara. Mungkin tadi ketika disebut agak aneh karena namanya kok Ratri Bela kok wujudnya laki-laki. Mungkin timbul pertanyaan. Nah, jadi ternyata namanya perempuan tapi wujudnya laki-laki. Nah, inilah saya. Ratri itu dari bahasa Jawa. Mungkin kalau yang dari Jawa tahu artinya.
Ada yang tahu ya? Ratri itu malam. Ya. Ratri itu malam. Jadi karena lahirnya malam. Saya bertugas di SD Negeri 1 Sukamana, Kecamatan STLU Trawas, sebagai guru PJOK, guru olahraga. Nah, kemudian saya untuk tempat tinggalnya saya di Wonokerto, Kecamatan Tugumulyo. Jadi kalau dari rumah sampai ke sekolah 50 menit perjalanan, 30 km. Selanjutnya saya di sini sebagai pengajar praktek calon guru penggerak di angkatan 10 ini. Tugas saya adalah mendampingi Ibu Diana selaku calon guru penggerak untuk melaksanakan praktek-praktek baik yang ada di sekolah Ibu Diana. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya senang sekali bisa berdiri di hadapan Bapak dan Ibu guru semuanya. Pikiran awal saya dulu ketika mendapatkan tugas pendampingan di SD Negeri Tamsa Bandep ini, mikirnya kebun-kebun sawit, jalan merah, tanah merah ya. Nah, tetapi ternyata apa yang di pikiran saya salah. Ya, ternyata Tamsa Bandep itu jalannya kalau dari Tugumulyo sampai sini halus. Sehalus pipi Sarini katanya. Itulah pikiran saya kemarin karena mendengar kata terang itu, pasti ini dekat sawit-sawit, jalannya berlumpur, tetapi salah. Ternyata persepsi saya salah. Bahkan ketika saya masuk di gerbang, ya Allah, sekolahnya rapi, gurunya ramah-ramah. Ya, jadi sekolahnya kelihatan tertata dengan rapi. Berarti secara keseluruhan manajemen di sekolah ini sangat baik. Semoga apa yang sudah dilaksanakan di sekolah ini bisa berimbas baik kepada murid-murid, ya, sehingga pembelajaran dapat berpihak pada murid. Saya merasa asing karena saya bukan asli orang sini, Pak. Jadi saya aslinya dari Jogja, dari Sleman. Dari masuk di sini baru 2019. Jadi ketika dengar Tamsa Bandep ini asing. Jadi mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk kegiatan hari ini nanti Ibu Diana akan menyampaikan presentasi terkait visi guru penggerak beliau, kemudian akan memimpin jalannya diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah ini. Kita ketahui sendiri untuk visi, setiap orang pasti kita punya visi, punya cita-cita, punya pandangan ke depan. Ya, ketika ibaratnya ketika kita lihat kertas kosong, setiap masing-masing pasti punya gambaran sendiri-sendiri. Oh, itu kertas mau saya gambari, itu kertas saya mau buat pantun, ini kertas mau saya buat puisi. Masing-masing pasti punya impian sendiri-sendiri. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru, ketika di sekolah ini pasti punya visi sebagai seorang pendidik. Kemudian visi itu nanti kita satukan menjadi visi sekolah. Oleh karena itu nanti Ibu Diana diharapkan mampu memimpin kegiatan diskusi ini agar nanti mendapatkan visi sekolah dan prakarsa perubahan yang nantinya mendukung program-program sekolah di SD Tamsa Bandep ini. Mohon informasi ini yang benar itu Tamsa Bandep atau Trans Bandep? Tamsa Bandep. Ada saya, Tamsa. Soalnya ada yang tulisannya kemarin itu lihat yang di situ Tamsa Bandep, yang di depan Trans Bandep. Itu ada sudah ada kemarin yang dapodik itu masuk dapodik Transa Bandep, Trans Bandep. Tapi aslinya kan Tamsa Bandep. Oh, aslinya itu. Yang orang dinas itu buat SK itu hanya bilangin. Oh iya. Oh iya. Oke. Baik, terima kasih untuk
Selanjutnya nanti kepada Ibu Diana ya, mohon untuk memimpin kegiatan diskusi, semoga mendapatkan visi sekolah dan program-programnya, prakarsa perubahannya bisa dilaksanakan oleh warga sekolah. Demikian sedikit dari saya, perkenalan dan tujuan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ratri bisa menambah pengalaman kita. Untuk acara yang selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haryono selaku Kepala Sekolah SD Negeri Trans Bandar. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ratri Bella Yunar Diantara, ya, panjang sekali tapi panggilannya Pak Ratri. Saya kenalnya Pak Ratri. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Trans Bandar. Marilah kita sama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpahan rahmat hidayah juga kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan guru SD Negeri Trans Bandar dalam keadaan sehat walafiat. Salawat sering salam moga-moga tetap dilimpahkan oleh Allah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan sahabatnya di akhir kiamat. Allahumma amin. Pak Ratri yang saya hormati, sebelumnya saya membuka ini ya, saya mohon maaf ya pada Bapak Ratri seandainya Bapak Ratri datang ke SD Negeri Trans Bandar ini mungkin dari penyambutan kami seluruh warga sekolah bagi Pak Ratri kurang pas, kurang sopan ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ratri yang berkenan hadir yang kedua kali ya. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan hadirnya Pak Ratri ini membuat perubahan kemajuan sekolah SD Negeri Trans Bandar ini. Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati, sudah kita sampaikan kepada Bu Diana kemarin ya. Bu Diana akan mengadakan diskusi penyelenggaraan visi dan prakarsa perubahan sekolah ya. Alhamdulillah Pak Ratri ya, kami juga kepala sekolah baru. Mungkin ini adalah momen yang bagus sekali ya. Kita akan diskusi menyelenggarkan visi ya dan prakarsa perubahan sekolah untuk kemajuan sekolah ya. Mudah-mudahan visi ini nanti ya yang kita harapkan bersama-sama bisa diberkahi oleh Allah dan demi untuk kemajuan kita bersama. Dan selanjutnya kepada Bapak Ratri tadi ya, tadi nyanjungnya sangat tinggi sekali ya. Ya saya boleh disanjung tapi jangan terlalu tinggi Pak ya. Nanti kalau disanjung tinggi-tinggi SD Negeri Trans Bandar jatuhnya sakit sekali. Jadi inilah keadaan SD Negeri kami Pak. Jadi ya banyak perubahan ya, banyak kekurangan ya, jelas ya, semuanya itu adalah kalau kelebihannya tidak ada ya, kekurangannya yang banyak, tapi kita perlu pembenahan ya, apapun ya. Mudah-mudahan dengan adanya Bu Diana jadi guru penggerak SD Negeri Trans Bandar, bahwa perubahan yang positif pada sekolah kami, warga sekolah, guru dan anak-anak. Jadi mudah-mudahan dengan ini semua kami selalu mendukung demi kemajuan sekolah yang mudah-mudahan SD Negeri Trans Bandar ini tetap jaya ya, tetap masih jadi panutan dan masih dipercaya oleh masyarakat ya. Karena tanpa
kerjasama tim kita juga, masyarakat juga tidak bisa memandang kita bagus ya. Jadi karena kerja tim kita ini kompak ya, bagus ya, jadi masyarakat juga menilai kita adalah positif. Mudah-mudahan kepercayaan kita ini masih bisa dipercaya oleh masyarakat, dan harapan kita juga dari guru SD Negeri Transa Bandep, kita berharap ya tahun ini kita juga masih dapat 3 kelas 1. Amin ya rabbal alamin. Saja yang bisa saya sampaikan, Pak Latri. Seandainya ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk acara yang ketiga, doa yang akan diimami oleh Bapak Koordinator. Kepada Bapak Koordinator dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami di sini mengadakan kedua tangan untuk memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemampuan dalam mengikuti diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah, sehingga dapat berguna untuk memajukan pengetahuan anak didik kami dan kemajuan sekolah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SD Negeri Transa Bandep, Bapak Haryono SPD. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik, Bapak Ratri Bella Yunardiantara. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri Transa Bandep. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu semua atas kehadirannya dan berpartisipasi aktif di dalam diskusi kita pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya. Dan tak lupa pula salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam ilmu pengetahuan seperti saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, pada siang hari ini izinkan saya memandu diskusi mengenai visi, penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah kita. Nah, adapun tujuan kegiatan kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui diskusi ini, kita dapat menilai kesesuaian visi dengan tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid. Yang kedua, melalui diskusi ini, kita dapat menilai kesesuaian visi dengan cita-cita murid kita. Dan yang ketiga, dengan diskusi ini, kita dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala sisinya. Namun Bapak Ibu, sebelum kita memulai diskusi, marilah terlebih dahulu kita menyaksikan sebuah puisi dari Ananda kita Teresia kelas 5A. Aku
aku melihat Indonesia, jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengarkan. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, bagaimana setelah melihat puisi tadi, kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan? Puisi tadi kira-kira tentang apa Bapak Ibu? Tentang apa Bapak Ibu? Iya benar sekali. Jadi puisi tadi adalah harapan cita-cita Bapak Insinyur Soekarno terhadap kemerdekaan Indonesia, di mana beliau melihat keanekaragaman Indonesia, mulai dari kondisi alam, budaya, masyarakatnya. Beliau menginginkan harapannya satu, Indonesia. Nah, kalau tadi itu adalah harapan Bapak Soekarno, sekarang saya mau bertanya Bapak Ibu, bagaimana dengan harapan Bapak Ibu kepada siapa? Kita anak-anak Indonesia. Kepada mereka. Siapa Bapak Ibu? Iya, murid kita. Nah, harapan kita kepada murid kita itu seperti apa Bapak Ibu? Saya mempunyai pertanyaan pemantik yang saya minta Bapak Ibu menuliskan jawabannya di kertas yang akan saya berikan. Bapak Ibu, di depan layar ada pertanyaan pemantik yang berjumlah 6 buah. Yang pertama adalah kita memimpikan murid yang. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Yang keempat, murid sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk. Dan yang keenam, kita warga sekolah ini paham bahwa. Nah, saya minta tolong Bapak Ibu menuliskan jawabannya di kertas yang saya berikan. Kita ulang dari pertanyaan nomor 1 dulu ya Bapak Ibu ya. Jika tidak, ada? Kalau misalnya membuat kelas unggulan, maksudnya ini kan sebagai branding sekolah. Jadi bukan berarti kita memisahkan anak yang pandai dengan yang bakatnya yang berbeda kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih mereka yang punya kemampuan yang akademiknya lebih keras kayak gitu, kan nggak boleh maksudnya mengatakan anak ibu dulu ini pintar, kita nggak boleh kalau dalam kurikulum mereka sebenarnya tidak boleh, anak itu cerdas semua dengan bakat yang berbeda. Jadi kita buat kelas unggulan, di kelas itu nantinya di situ sudah menggunakan isi semua dari segi pembelajaran yang mereka belajar ataupun ya asesmennya. Jadi satu kelas itu dibuatkan branding sebagai branding sekolah kita gitu. Baik, luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu? Terutama Pak Faswani, bagaimana kalau kita menciptakan satu kelas unggulan? Ini kayaknya sinkron juga dengan gaya belajar berdiferensiasi ya. Jadi kita mengelompokkan anak berdasarkan kemampuannya. Kemudian kita bisa memetakan metode apa yang kita lakukan. Luar biasa seperti ini. Bapak Ibu, bagaimana tanggapannya? Setujukah Pak Faswani? Setuju polanya. Kalau saya sebagai kepala sekolah ya, karena kita di Kerja ya. Kalau dari kurikulum Merdeka itu kalau boleh ya. Memang kita harus kalau bisa ya. Karena apa ya? Jadi kalau kita seperti yang kemarin waktu zaman Pak Wawan itu ya, kita mengirim anak OSN ya. Itu tidak perlu kita pilih ambil dari kelas A 1, 2, 3 sudah jadi itu. Nah, maksudnya seperti itu ya, kita dari Pak Wawan dulu seperti itu. Jadi kalau memang itu memang mau diadakan, saya sangat mendukung sekali ya. Jadi nah sekarang dari kurikulum Merdeka ini dari Pak Ratri apakah boleh? Nah, kita tanya. Menanggapi berkaitan dengan kelas unggulan ya. Sebenarnya kalau di kurikulum Merdeka kan itu tadi pembelajaran berdiferensiasi ya, sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Ada yang ibaratnya kelas 1 itu sudah bisa membaca kalimat, ada yang baru bisa membaca kata, ada yang baru A, B. Yang itu harus dikelompokkan berdasarkan diferensiasi itu. Oh ya, huruf A, B, C ini kelompok ini. Yang baru bisa membaca kata misalnya sapu atau sepatu, topi. Nah itu kelompok 1 bisa kelompok B. Yang kelompok unggulan misalnya yang tadi apa? Bisa membaca kalimat. Nah itu jadi yang kelas unggulan. Kelompok unggulan. Sepemahaman saya, ini baru kelompok kalau di kelas. Tetapi karena di sekolah ini ada kelas A, B, C. Nah itu nanti ada kelas, jadinya kelas unggulan ya. Kelas unggulan A, maksudnya yang A itu yang tadi bisa baca kalimat. Yang B baru bisa kata. Yang C baru mengeja. Nah, kalau sistemnya masih kalau sistemnya kelas, mohon maaf saya juga belum bisa memahami. Tetapi kalau sistemnya kelompok di kelas, nah itu diferensiasi. Jadi kalau dari saya tidak bisa memutuskan peraturannya bagaimana. Kalau kelas-kelas, soalnya sih kelasnya banyak. Kalau dibanding sekolah lain, kita itu ini kelompok A, kelompok B, kelompok C berdasarkan kebutuhan belajar siswa tadi. Ya, jadi untuk urusannya mungkin bisa kita koordinasi dengan dinas atau pengawas sebelum kita membuat kelas unggulan tersebut. Kalau memang boleh, ya masalah karena itu sebenarnya sudah diferensiasi. Ada kelas unggulan sesuai kebutuhan belajar tadi. Demikian. Oke ya, karena kalau bisa seperti itu ya, karena di SMP ya, saya perhatikan di SMP sekarang Pak Lari ya. Jadi dengan ada nilai dia jadi kelompokkan ke A, terus ke B, ke C, ke D. Nah, biasanya yang itu nilainya biasanya nilai yang rendah. Sebenarnya kalau dibuat seperti itu, sebenarnya guru malah lebih enak. Karena apa ya? Anak itu rata-rata. Jadi kalau saya sangat setuju ya, sangat setuju sekali. Tapi ya Pak Lari tidak bisa memutuskan ya. Kalau saya urut aja, kalau memang itu mau diadakan ulang, sementara ini kalau bisa ya, kita adakan bulan apa nanti saya akan tanya langsung ke dinas dan berkoordinir ya. Gimana kalau kita buat kelas bulan? Ya, karena saya bagiannya harus Pak. Jadi ada yang sekalian itu sampai sebentar, pokoknya guru yang itu kalau masuk kan, baik ada lagi dokter yang gabung semua. Ya itu, jadi kan yang ya tapi ada yang lain, ada kebutuhan. Mungkin boleh seperti itu, cuma untuk kata unggulannya itu. Nah itu namanya masih yang bulan.
Dasar yang unggulan A, B, C. Dasar kata unggulan juga. Itu yang tadi kita bukan. Tapi kata unggulan itu yang kita punya. Terima kasih. Baik, jadi Bapak Ibu kita akan kesimpulannya kita akan mengelompokkan anak berdasarkan kompetensinya, tapi dengan tidak melakukan semacam sebutan unggulan ya, karena itu akan memancing rasa persaingan atau kompetisi di antara mereka ya. Baik, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, berikutnya visi dan programnya kita sudah bedah satu persatu tadi, kita juga sudah mendapatkan makassar perubahan yang baru. Lalu kita marilah kita menjawab pertanyaan romantik ini Bapak Ibu, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, apa inisiatifnya? Kira-kira Bapak Ibu? Tadi sudah banyak sekali inisiatif yang kita lakukan tadi ya. Ini sekalian menjawab ya. Kesimpulannya tadi ada dengan berkolaborasi dengan orang tua tadi ya, yang sudah kita lakukan tadi ada dengan membuat standar kelulusan yaitu bisa menghafal minimal 15 surat dan bisa mempraktekkan sholat dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Tadi juga sudah ini terjawab ya Bapak Ibu, bagaimana tadi? Dengan cara berkolaborasi dengan wali dalam menemani anaknya belajar. Pertanyaan ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah kita dapat tercapai? Kolaborasi. Iya. Kita melakukan sosialisasi. Yang pertama kita harus sosialisasikan dulu ya Bapak ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan peraturan baru ini? Bagaimana rancangan waktunya? Nah, bagaimana dengan pertanyaan ini kepala sekolah ya, yang bisa menentukan kapan kita mulai yang tadi kita bahas. Langkah konkret yang harus kita laksanakan ya, karena ini tahun ajaran akhir ya. Langkah nyata yang harus kita laksanakan seperti tahun ajaran baru. Kita sudah mulai, kita bergerak ya. Mudah-mudahan ya, kalau 16 sekarang ini ya mungkin belum ada yang berusaha hafal 15 surat. Nah, kita paksa nanti dan lulus ya. Jadi langkah itu kita sosialisasikan mulai tahun ajaran baru. Baik, terima kasih Bapak. Berikutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan diskusi kita pada hari ini. Yang pertama, kita telah merubah visi sekolah kita dari yang tadinya adalah memiliki terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa, disiplin, mandiri, kemudian peduli lingkungan dan menguasai ilmu pengetahuan, berubah menjadi ABC. Gampang diingat Bapak Ibu. A, agamis dan berakhlak mulia. B, berprestasi, dan C-nya adalah cakap IT. Itu adalah visi sekolah kita. Dan kesimpulan mengenai prakarsa perubahan yang akan kita lakukan. Yang pertama, dalam mencapai agamis dan berakhlak mulia tadi, kita menetapkan SKL, standar kelulusan, yaitu murid mampu menghafal minimal 15 buah surat dan mampu mempraktekkan bacaan serta gerakan sholat. Kemudian untuk mencapai visi siswa yang berprestasi, kita akan melakukan kolaborasi dengan orang tua murid dengan menemani anaknya belajar di rumah pada jam 7 sampai jam 9 malam. Yang nanti dalam kolaborasi kita akan melibatkan pemerintahan setempat. Dan prakarsa selanjutnya yaitu kita akan mewajibkan anak-anak membawa wadah minum atau makan sendiri dari rumah sehingga mereka tidak lagi menggunakan plastik, terutama di sekolah. Dan prakarsa yang terakhir kita akan membuat kelas unggulan, tapi namanya bukan unggulan. Jadi membuat mengklasifikasikan kelas berdasarkan potensi anak. Jadi itu prakarsa yang akan kita lakukan. Nah Bapak Ibu, semua kegiatan yang kita lakukan hari ini, saya yakin bahwa semuanya menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama tentang harapan kita kepada anak didik kita yang pada suaranya akan bermuara ke profil pelajar Pancasila dengan ke-6 dimensinya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Esa dan berakhlak mulia dan berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong serta kreatif. Akhir kata Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama menciptakan generasi yang siap menghadapi masa depan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih banyak Bapak Ibu hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi sekolah ada perubahan dari ABC ya. Jadi agamis, berprestasi, dan cakap iptek. Ya, saya langsung ingat karena ABC. Ya, jadi agamis, akhlak mulia, berprestasi, dan cakap IT. Jadi itu sudah sesuai dengan kriteria visi yang baik. Visi yang baik itu seperti apa? Singkat, padat, jelas, mudah diingat. Ya, dan bernilai inspiratif, bernilai ada tantangan-tantangan di dalam isi visi tersebut. Ya, jadi sekilas langsung ingat, oh ABC. Kalau ditanya di luar, apa sih visi misi dari SD Trans Banter? ABC. Apa itu? Agamis dan akhlak mulia, berprestasi dan cakap IT. Jadi langsung ingat. Itu kan tadi Ibu Rizky langsung menyampaikan pentingnya branding. Ya. Prakarsa perubahannya banyak. Kalau disuruh menyampaikan lagi mungkin lupa, tetapi prakarsa perubahannya silahkan nanti bisa dibuat branding lagi. Misalnya tadi yang mengurangi sampah plastik, ada program Cimama, cintai masakan Mama. Itu ada program dari pemerintah atau apa itu adalah Cimama, cintai masakan Mama, atau cari istilah-istilah atau akronim lain yang unik sebagai branding sekolah kita. Kayak yang tadi misalnya kalau pagi itu ada literasi,
Nah, kita ada gerakan literasi apa? Misalnya geli paha, gerakan literasi pagi hari. Nah, misalnya. Tapi jangan sampai nanti terus siswa itu konotasinya negatif. Aduh, geli paha. Wah, geli lainnya. Nah, itu takutnya seperti itu. Jadi ada istilah-istilah yang istilah-istilah yang nanti bisa menjadi branding untuk sekolah ini. Itu tadi cuma contoh ya Bapak Ibu ya. Jangan terus wah nanti geli paha. Mungkin ada geli apa yang lain untuk yang literasi. Kemudian itulah tadi karena prakarsa perubahannya banyak, jadi